Sik, kameranya udah nyala? Sudah. Oke, siap. Ini apa ya? Jadi kita akan mulai podcast untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental di kanal YouTube MRI Kudus. Untuk podcast kita namanya adalah podcast Teman Baik. Ini sebenarnya podcast pertama, episode pertama, jadi mungkin ada banyak itu masih agak canggung gitu karena kita baru pertama di depan kamera. Dan juga ini sangat-sangat mendadak sekali karena baru kemarin kita ketemu, kita ngobrol, kita berbincang untuk pengen buat podcast, dan dari teman saya ini bilang oke, akhirnya kita siap. Dan semalam kita juga sudah mempersiapkan sebenarnya untuk yang akan kita bahas di podcast pertama kita. Tapi pagi tadi itu pas bangun tidur tiba-tiba buka scroll TL di Twitter, ada sesuatu yang sangat gimana ya, sangat ironi lah. Ada rame di Twitter itu mahasiswa di salah satu kampus di Yogyakarta yang bunuh diri dengan cara lompat dari lantai 11. Nah, akhirnya dari situ kepikiran untuk podcast pertama kita ini kita bahasnya langsung berat ini. Siap gimana? Wah, siap. Oke, nah jadi kita bahas tentang bunuh diri. Kita bukan mau menjustifikasi orang yang bunuh diri, tapi kita coba mencari sesuatu apa penyebab orang itu bisa melakukan bunuh diri, dan mungkin juga kita bisa saling share lah nanti bagaimana sih supaya kita bisa terhindar dari bunuh diri itu sendiri. Oke, sebelumnya ini kita perkenalan dulu karena ini baru pertama. Jadi kita perkenalkan, ini kebetulan ada teman saya ini, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Mustain. Nama aja Pak? Status Status jelas jomblo. Waduh, ini jomblo mau ngasih tahu jomblo, wah ini susah. Soalnya visi misinya agak beda. Oke, ada teman saya Mustain dan saya sendiri kita akan ngobrolnya ini sambil ngopi-ngopi, bisa sambil kerokok. Oke, terkait fenomena bunuh diri sendiri ya, mungkin pengertian dari bunuh diri ya, kalau menurut secara keilmuan itu apa sih itu bunuh diri? Kalau disebut secara keilmuan yang saya pernah baca dan saya ketahui, jadinya orang bunuh diri itu sebenarnya gini, dia itu ingin lari dari masalah. Jadinya dia nggak ingin mati sebenarnya, tapi ingin menghilangkan masalah tersebut dengan cara menurut dia dengan cara meninggal. Ketika dia meninggal, dia merasa bahwa nanti semua persoalan selesai. Oke, persoalan selesai kalau dirinya sendiri. Tapi kan pertanyaannya kan di sini, keluarga dan lingkungannya seperti apa? Berarti dampak lebih ke dampak sosialnya ya, yang terhadap orang-orang yang ditinggalkan setelah si orang ini melakukan tindakan bunuh diri tersebut ya. Tapi kalau kita keluar dari agama ya, tapi kalau kita bahas keagamaan, mungkin di Islam sendiri kan jelas secara hukum sunatullah dia juga tidak diperbolehkan, itu matinya juga tidak baik. Tapi kita kan keluar dari ranah agama. Dan menurut saya agama apapun tidak ada yang memperbolehkan bunuh diri. Setahu saya tidak ada agama yang mengajari keburukan. Yang ada itu agama mengajarkan kepada kebaikan. Betul, Masya Allah. Wah, ini agak belibet ini karena masih canggung ini di depan kamera. Oke, itu mungkin yang melatar belakangi karena mungkin ada masalah sehingga seorang itu bisa ada kepikiran untuk bunuh diri karena ingin menghilangkan masalah yang dihadapinya. Di Indonesia sendiri pada tahun 2014 sampai 2019 angka suicide mortality rate atau SMR itu
adalah 2,4 per 100.000 populasi. Jadi setiap 100.000 populasi ada kemungkinan 2,4 orang untuk melakukan tindakan bunuh diri. Itu di tahun 2014 sampai 2019. Sedangkan di tahun 2020 angka itu meningkat menjadi 3,4 per 100.000 populasi. Ini menunjukkan bahwasannya banyak sekali kasus bunuh diri yang ada di negara kita, di Indonesia. Dan ini menurut data juga, kebanyakan orang-orang yang melakukan bunuh diri itu di usia 15 sampai 29 tahun. Usia masih labil lah ya. Masih mencari jati diri seperti itu. Dan adapun untuk penyebabnya juga kebanyakan adalah itu karena tekanan, karena depresi ataupun penyakit mental. Tuh. Nah, mungkin kita ambil contoh kasus yang di Jogja ini ya. Itu kan mahasiswa semester awal, usia masih belasan tahun lah, 18 atau berapa sekarang itu. Dan di tasnya itu ditemukan surat dari dokteran, terapis psikolog. Artinya kan ada tekanan mungkin ya di entah di keluarga atau di lingkungannya yang menyebabkan si orang ini ada keinginan untuk bunuh diri seperti itu. Gimana ya? Yang bahas masalah bunuh diri itu luas, sangat luas. Tapi kecenderungannya orang melakukan bunuh diri memang banyak sekali kasusnya ya. Bisa dilihat dari latar belakang keluarga, mungkin karena tekanan. Tapi saya sebagai mahasiswa loh Pak. Iya. Saya sebagai mahasiswa sebelum masuk ke mahasiswa saja, pada saat masih SMP saja sudah gimana ya? Dari bulian itu sudah luar biasa sebenarnya. Dari bulian, terus geng-gengan, terus kebanyakan orang tua itu kan kurang care sama anaknya. Jadinya kebanyakan itu malah mereka yang mengalami hal-hal tersebut tidak diketahui orang tua, yang akhirnya berdampak sampai ke ranah kuliah. Jujur Pak, di tempat saya, di tempat saya berkuliah itu banyak sekali orang yang ternyata pas ketemu, pas ngobrol, ngopi lebih dalam lagi, ternyata mereka itu sudah ada yang sempat melakukan selebgram, tapi belum sampai melakukan bunuh diri, memang belum, tapi dia sudah mendekati, sudah ada pikiran kayak gitu. Karena orang tua tuntutannya itu luar biasa sekali ya. Itu tuh, saya gini, orang tuanya pengusaha, otomatis anaknya diajak dan dipaksa untuk menjadi pengusaha. Saya bukan menertawakan mereka atau gimana ya, mohon maaf. Tapi kan mereka tidak memahami kebutuhan anak atau visi misi anaknya dan cita-citanya lah, pengennya gitu. Banyak banget. Jujur saya kaget. Kalau dulu kan pikiran saya itu ya, ketika saya kuliah psikologi, jarang orang yang kena katakanlah depresi, kecemasan, atau mungkin yang lebih parah gangguan mental. Saya pikir itu jarang. Loh, ternyata setelah saya ngobrol, saya kaget. Heran ya. Loh, ternyata bener. Setiap orang ternyata memiliki luka batinnya masing-masing. Tapi setiap orang juga kan pengelolaan coping stressnya kan beda-beda. Iya betul. Dan ternyata yang membuat saya kaget itu, saya pikir sedikit, ternyata enggak, banyak banget. Ada juga yang dapat diagnosa bipolar juga ada yang agak ringan psikosomatis, ada juga yang panic attack. Hal-hal tersebut terkadang yang membuat mereka depresi, yang akhirnya mereka ada pikiran untuk bunuh diri. Ditambah dengan sekarang perkembangan gaya hidup nih saya lihat. Yang semakin hedon. Bener, hedon. Jadinya kadang itu di kalangan mahasiswa, apalagi maba, itu kan yang saya lihat sekarang itu kan adu outfitnya keren-keren, branded, ngeri. Walaupun brandednya KW. Iya. Akhirnya yang mereka melakukan di luar batas, dalam kata artian ada yang berlebihan, takut dijudge orang biasa, akhirnya mereka pakai branded yang berlebihan dan mereka tidak sesuai antara mohon maaf ya, dari keuangan sama gaya hidup.
yang akhirnya mereka membuat awal dari depresi. Mereka keluar dari ranah-ranah yang sudah ditentukan, dalam kata artian tidak boleh berbuat jahat dan sebagainya. Ya akhirnya mereka menipu orang lain, mereka menuruti kata orang lain. Akhirnya kebahagiaan menurut dia adalah di value-nya kebahagiaan itu di orang lain, bukan di dirinya sendiri. Harus ada deklarasi dari orang lain ya. Benar banget Pak. Jadi bukan, kalau orang dulu kan kebahagiaan itu datang dari diri sendiri kan. Kalau sekarang itu beda, arahnya sudah berbeda. Jadi kebahagiaan itu berdasarkan penilaian orang lain. Kalau orang lain menilai kita itu wah sesuai dengan circle mereka, berarti wah bahagia ini orang ini gitu ya. Jadinya dari like, dari sosial media, dari TikTok, yang penting tuh kelihatan jadi. Akhirnya dulu saya sempat kaget itu sama temen. Jadinya dia dari kalangan orang berada, saya pikir hidupnya bahagia, enak yo. Nek bahasa Jawa kan enak yo, kepenak, mudah. Orang kaya, pengen bawa mobil ya gampang, pengen dapat uang ya gampang, tinggal ngomong, tinggal ngurusin usaha orang tua. Ternyata setelah saya masuk ke dalam kehidupannya dan dia bercerita, ternyata tidak sesuai ekspektasi saya. Jujur Pak. Jadinya, mohon maaf, jadinya di keluarganya ternyata mengalami broken home, tapi memang tidak habis. Sangat, dia orang yang sangat introvert. Ada pikiran untuk bunuh diri pun ternyata ada. Sudah ada itu Pak. Sudah ada, sudah terkonsep. Dari masalah itu juga yang akhirnya dia ke pressure. Jadinya kalau dilihat dari kasusnya dari di Jogja, saya tidak ibaratnya apa ya, kita kan tidak tahu aslinya, tidak tahu aslinya seperti apa, tapi kan kita kan membahas penyebabnya kan? Jadinya bisa salah satu mungkin bisa dari tekanan dari keluarga, bisa juga dari pacar. Jadinya pernah satu kasus Pak, teman saya dia pacaran udah 5 tahun. Udah kayak itu ya, jabatan presiden 5 tahun. Satu periode. Lah, ketika ada satu periode, ternyata si cowok selingkuh. Iya. Ngomongnya kuliah di Semarang, lagi ngerjain tugas dan sebagainya. Ternyata di hidden BA-nya, di story temennya itu ada foto cewek. Nah di situ awal mulanya, dan ternyata dia depresi berat karena dia menggantungkan kebahagiaannya itu di pasangannya. Jadinya kalau saya nggak punya pasangan ini ya saya nggak bahagia, saya nggak punya motivasi dalam hidup. Ibaratnya nggak punya apa ya, pedoman, dan pedomannya itu di cowoknya itu. Jadi emang menyerahkan hidupnya di tangan si cowok itu ya. Bener 100% Pak. Itu dia sempat cerita pada posisi bener-bener down. Dia merasa nggak punya teman, nggak punya saudara, punya keluarga itu cuma sebatas formalitas. Cuma status status saja. Setelah itu pernah kejadian subuh, dia pernah cerita di pintu itu kan kadang kan ada ini loh kacanya itu loh, Kaca. Di situ kan ada kayunya. Iya. Itu udah dipasang tali. Jadinya spray. Itu udah diikat. Udah pas posisinya. Udah posisi memang asli itu udah posisi. Tiba-tiba karena posisi kan subuh, ada aja. Kita dulu ada nih. Pas ada nanti nih mati, nggak asli kan gitu. Dijeda asli, itu dijeda. Nah, dijeda. Setelah azan selesai, kembali lagi. Dia udah tetap, udah dipegang. Ternyata kakaknya lihat. Kakaknya langsung mengingatkan semua permasalahan-permasalahan tadi. Dikasih tahu kamu nggak sendiri, kamu bisa cari teman-teman yang mendukung kamu, yang support kamu. Nah dari itu dia ada motivasi berteman. Dan setelah itu dari itu mulai kenal akrab sama saya Pak. Karena dia berpikir bahwa teman karo kayak orang-orang kayak gitu pasti geng, wah pasti nggak mendukung hal kayak gini. Nah dari situ dia mulai ada motivasi untuk hidup kembali. Jadinya udah
bener-bener sudah nggak ada harapan untuk hidup ya. Ada nggak hanya niatan tapi sudah ada tindakan kan itu. Untung itu ketahuan sama kakaknya. Kalau misalkan tidak kan pasti sudah kejadian kan. Itu dari situ Pak, sebelum sampai melakukan hal itu dia udah kenal alkohol, langsung minum alkohol, dia juga merokok dan sebagainya karena depresinya udah berat. Justru depresinya udah berat. Dari situ ya, dari situ kenal sama saya dan teman-teman, kita kenal terus kita curhat, biasanya ngopi-ngopi lah. Ya, kok nyaman. Tapi nyamannya teman loh ya, konteksnya teman ya, teman nyaman untuk sharing kan, untuk ngobrol gitu, bukan yang lain. Nah, dari itu alhamdulillah dia udah kembali lagi seperti itu dulu. Jadinya dia udah punya kekuatan lagi untuk semangat untuk kuliah, semangat lagi untuk menghadapi hidup sehari-hari. Gitu. Keren dia kalau sama pasangan itu loh ya. Jadinya kasus itu antara keren atau bodoh itu. Sebenarnya keren sama bodoh beda tipis. Beda tipis masalahnya. Masalahnya itu beda tipis. Dari situ sih saya lihat keren ya. Ya nggak nyangka aja, tapi ya bagus lah. Udah ada motivasi untuk hidup kembali. Dan ya bersyukurnya tadi diselamatkan sama azan subuh. Coba kalau dia menggantungnya sebelum azan, pas azan masih sudah menggantung kan masa ditunda gini kan nggak bisa. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Malaikatnya udah datang. Iya emang kalau untuk bunuh diri sendiri kan ada beberapa tahapan ya. Tahapan untuk melakukan tindakan bunuh diri mulai dari tahapan ada yang mana ada di catatannya hilang ini. Nah, tingkat keparahan dari orang-orang yang melakukan bunuh diri sendiri ini ada beberapa tingkat. Ada yang pertama baru sebatas ide. Jadi dia punya ide gagasan lah, aku pengen bunuh diri karena beban hidupku terlalu berat, jadi aku pengen bunuh diri. Dia baru sebatas ide. Ada yang dengan ancaman itu misalkan menulis surat dikirim ke, misalkan tadi punya pacar, nah, karena pacarnya selingkuh terus kirim surat ke pacarnya, itu kan benar mengancam aku mau bunuh diri kalau kamu tidak kembali ke pangkuanku, ke pelukanku. Ada yang seperti itu. Ada yang juga sampai pada perencanaan percobaan bunuh diri itu, misalkan ya udah mulai itu tadi mulai masang-masang tali, mulai mungkin ada yang melukai diri dengan, tapi luka-luka yang minor yang nggak sampai itu membunuhnya, hanya mencederai. Dan sampai yang tahap terakhir itu sampai eksekusi, sampai melakukan bunuh diri ya. Salah satunya ya mungkin dengan menggantung atau mohon maaf melompat dari gedung yang tinggi seperti itu. Dan tadi juga ada sesuatu yang menariknya Pak, ini tentang yang temennya tadi yang ada yang karena introvert itu tadi kan, merasa introvert, dia depresi dan dia introvert, akhirnya merasa tidak ada tempat untuk curhat. Benar. Iya kan, nah mungkin itu juga kendala bagi teman-teman yang introvert karena tidak mudah percaya dengan orang. Kebanyakan orang teman-teman yang introvert kan seperti itu, karena dia tertutup, nyaman hanya dengan orang-orang yang benar-benar sudah dekat dengan dia. Nah, sedangkan ketika si ini orang ini di fase depresi yang sangat tinggi, tidak ada orang di sekitarnya, ini pasti akan jauh lebih kemungkinan untuk bunuh dirinya lebih tinggi. Beda dengan orang yang mungkin agak terbuka gitu kan, agak ekstrovert, jadi teman mudah. Tapi ya kalau tingkat depresi sudah melampaui batas juga ya menghilangkan logika ya seperti itu. Tapi nggak bisa Pak. Saya dari pendapat itu juga dilihat dari lapangan ya Pak, dari teman-teman saya. Saya kurang sependapat. Malah orang yang sudah merencanakan itu malah dia biasa aja. Belum tentu orang yang introvert, belum tentu orang yang ekstrovert. Karena gini, orang yang ekstrovert dia kan introvert. Nah, orang ekstrovert itu malah paling pintar nutup kita. Bisa aja di sini kan guyon, ketawa. Karena dia biasa dulu ya, biasa senyum, biasa bercanda, ngejokes, ngerosting. Lah, kita kan nggak tahu karena gini, dia biasa ngerosting, biasa ngejokes,
biasa tertawa, akhirnya pikiran gini, gak mungkin, paling juga dia bercanda. Loh, banyak ada yang kasus kayak gitu, dia bercanda, tapi ternyata dilakukan. Itu juga bisa Pak, jadinya belum tentu introvert maupun extrovert. Jadi secara kemungkinannya itu sama ya, tetap dari baik dari teman-teman yang ekstrovert maupun teman-teman yang introvert. Yang permasalahan kan gini Pak, introvert maupun extrovert di lingkungan kita, katakanlah Indonesia yang dibilang maju, tapi ternyata negara berkembang. Bahkan siapa yang bilang maju? Nggak tahu saya Pak. Nggak tahu kalau itu, nggak tahu kan. Sepertinya ada tukang bakso di lewat. Wah, cocok kalau nanti bakso ya. Tapi bawa hati ya. Wah, nggak usah beli. Itu soalnya gini, kalau dibilang negara maju nggak bisa, karena gini, kebanyakan di negara maju kan kita kan aware masalah permasalahan mental, masalah pendidikan dan masalah yang lain, kita kan nggak terlihat jelas. Kasus-kasus itu kan terlihat jelas, tidak ada pengusutan kasus yang lebih jelas. Terus di pendidikan SMA yang dulu pernah digaungkan ada konselor sebaya, itu pernah. Saya pernah baca bukunya itu yang kurikulum sebelum Kurtilas Pak. Di situ ada konselor sebaya, ada konselor juga memang dari guru, dari teman dan sebagainya. Tapi kenyataannya kan kita bilang di lapangan ya, kenyataannya di lapangan pun tidak bisa mengindikasi hal-hal tersebut. Loh, banyak loh. Kayak sebelum ini kan juga pernah ada kasus bunuh diri anak SMA. Masih ingat? Yang kasusnya putus pacar di luar Jawa. Saya lupa tahunnya. Anak SMA. Nah, ini dia kan bunuh diri. Harusnya kalau ada pembelajaran konselor sebaya kan kita kan tahu sebenarnya dia punya masalah apa ya, kok beda kemarin kayak gak merenung, kok sekarang merenung, kayak gitu harusnya menurut saya. Ya gimana ya, emang tingkat kepekaan sosial kita kan juga mungkin kurang ya kan. Kita mungkin kalau ada teman-teman dari luar negeri bilangnya negara Indonesia itu negara yang ramah, tapi kan ramah ke orang asing. Buktinya kalau ada bule kita yang minta foto. Coba kalau kita keluar negeri kan nggak ada yang bule minta foto ke kita. Bener Pak, baru nyadar saya. Iya. Mereka minta foto kalau kita itu pakai pakaian adat, pakaian tradisional aja. Kalau pakai pakaian biasa ya biasa aja sih. Emang biasa aja. Iya, kita dianggap biasa sama mereka. Dan yes, berarti emang kasus bunuh diri ini memang sangat kompleks sekali ya, dan karena juga mungkin karena sulit untuk dideteksi ya, jadi kita mungkin pencegahannya agak sulit juga. Benar Pak, mendeteksi itu lebih sulit, tapi seharusnya mencegah itu lebih baik menurut saya. Karena gini, mohon maaf, hampir di setiap kampus yang ada berdirinya psikologi seharusnya ini keresahan saya sebagai seorang mahasiswa ya teratas. Kan gini, harusnya itu ada UKM yang di situ membantu permasalahan di situ. Enggak membantu 100%, tapi ibaratnya misalnya contoh kasus ada pelecehan seksual. Jadinya nanti UKM di situ itu fokusnya gini, dia mendatangi, kita membantu sebisa kita. Oh, kita butuh LSM, pelindungan hukum, berarti kita mengarahnya ke hukum. Nah, terus kalau dia permasalahan psikologis, kalau di kampusnya ada psikolog, berarti kan kita bisa kerjasama sama dosennya. Arahnya kemana sih? Terus kita butuh pertolongan pertamanya ke apa sih, kayak gitu kan. Kenyataannya UKM kebanyakan di kampus hanya mementingkan apa? Kegiatan-kegiatan yang mewah tanpa jelas kenyataannya di lapangan. Mewah itu mepet sawah. Bisa dibilang kayak gitu. Kalau kita di Jawa kayak gitu. Akhirnya apa? Ingat kasus yang oknum polisi sama yang
cewek itu loh, saya lupa Oh namanya. iya, yang di daerah Jawa bagian timur itu ya. Jawa bagian timur. Hmm. Itu kan sampai kalau nggak salah menggugurkan 3 kali. Ya ada pengguguran, akhirnya si cewek depresi karena meminta pertanggungjawaban tidak di sama si cowoknya, tidak mau bertanggung jawab dan minum racun di pusara ayahnya itu ya. Nek saya jujur malah lebih fokus untuk masalah anak kuliah, karena anak perkuliahan itu dinamikanya udah banyak. Dari masalah Banyak drama. Bener. Bener. Dari drama dosen, ya, drama uang, kerja dan sebagainya, ada masalah pasangan. Jadinya belum lagi tugas-tugas dari dosen ya. ya, Hai dosen, apa kabar? Bono ya Pak. Jadinya perlu ada UKM khusus yang membahas itu, dan dia itu ada tim khusus. Kalau enggak pansus, pasukan khusus. Jadinya menangani hal itu dan care dan apa. Jadinya ilmunya anak mahasiswa itu berguna gitu loh. Enggak hanya sebatas hitam di atas putih. Jadi kayak gitu. Dilihat dari kasus-kasusnya kemarinnya kan, kalau ada masalah timnya itu datang, kita membantu sebisa kita setidaknya kita memfasilitasi, atau kita mengasih tahu kamu bisa lo datang ke LSM, kamu bisa lo datang ke perlindungan anak dan ibu dan sebagainya. Harusnya kan seperti itu. Iya. Tidak usah anak mahasiswa itu nggak usah sok-sokan punya ide besar, wah gagas rono, gagas ini, nggak usah Menjadikan negara ini lebih baik. Itu udah lebih baik, karena gini loh, bayangkan dari umur 15 sampai tadi berapa? 29. Itu kan umur produktif. Betul. Umur yang sangat produktif. Lah, generasi penerus itu mereka bunuh diri karena mereka itu merasa masalahnya tidak terselesaikan kan? Kalau ada yang bilang tanya kepada saya, pernah nggak merasa ini? Pernah, jujur. Berarti baru tahap awal, baru tahap keinginan. Jujur saya pernah. Karena gini, saya ketika gini, masalah dipikir berhari-hari nggak selesai dan sebagainya. Kenapa? Kita itu merasa sendirian. Kan kita makhluk sosial ya kan? Iya. Membutuhkan orang Orang lain. lain support system harus ada. Betul Pak. Lah, kita merasa nggak punya support system. Contohkanlah, mohon maaf ya, kasus dari yang bunuh diri akibat pasangan. Itu kebanyakan karena kan mereka kan kehilangan support system yang sudah dibangun berlebihan kepada pasangan, harapannya sudah berlebihan kepada pasangan, yang akhirnya ekspektasi tidak sesuai dengan Realitas sama harapan atau realita kan. Nah, hal tersebut seharusnya bisa ditangani ketika ada kayak di kampus mungkin ya, tim khusus, tim pasukan khusus. Mungkin tidak bisa menangani semua prodi atau fakultas memang, tapi setidaknya ketika udah ada omongan kayak gini, omongan atau ada info gini, ada yang mengalami pelecehan seksual gini sama dia gini. Jadinya tim itu datang, kita pembantunya di awal, mungkin mbak atau apa, mungkin butuh bantuan apa atau apa. Jadinya gitu. Lama-lama nama UKM itu kan besar sih Pak. Iya. Ini untuk ranah contohkanlah anak kuliah ya Pak. Jadinya nanti kan ada namanya khusus, dari fakultas atau prodi lain gini. Ada loh, kalau kamu punya masalah tentang mental, nanti kita bisa datang ke sana. Kebanyakan kan hanya formalitas. Jadinya UKM itu berguna gitu loh. Jadi ilmu kalian itu diterapkan sebisa kalian. Kan ada konselor sebaya loh Pak. Iya. Mungkin yang punya permasalahan di organisasi, permasalahan apa nanti bisa mungkin agak sedikit terbantu. Dan mungkin menyinggung sedikit tentang konselor sebaya ya. Biasanya kan kita sebagai anak muda nih, itu kan biasanya malah lebih nyaman kalau kita ngobrol dengan teman-teman yang usianya sebaya itu ya, daripada usia yang lebih tinggi seperti itu. Jadi mungkin kalau dengan adanya konselor sebaya kan seakan-akan ngobrol dengan sahabat kan, jadi lebih enak gitu ya. Bener banget. Tapi konselor sebaya pun juga menurut saya juga jangan, maksudnya gini, kebanyakan orang kan gini, mentang-mentang dia ekstrovert, sok-sokan, maaf lu ya, sok-sokan, dia cuma hanya nonton di podcast, terus baca-baca buku tanpa dia pernah ikut pelatihan atau pendidikan, katakanlah seminar lah minimal atau pelatihan. Kadang malah
bener dia itu sebagai sesi curhat, tapi malah terakhirnya itu malah kayak adu nasib. Malah ternyata ya podo sama saja permasalahannya gitu ya. alah tak spiro dulu saya malah lebih parah loh. Wah gini. Ini harusnya itu Harusnya kan memberikan motivasi ya, bukan malah itu memberikan membeberkan masalah yang lebih besar. bener Pak. Iya. Itu di kalangan anak remaja kebanyakan atau dewasa awal itu kebanyakan kayak gitu. Ya karena kan masih ada apa ya, apa ingin membandingkan lah, apa yang kamu alami itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang sudah aku alami ya gitu, mungkin ada pembanding. Bener Pak. Kan? Bener. Ada rasa kadang itu orang itu gini, ketika dia berhasil melalui fase after of krisisnya kehidupan Waktu dia. life crisis Itu. Sorry. Iya, sorry itu saya harus mengkoreksi. Makasih. Ketika dia ketika sudah di fase itu, dia merasa sudah powernya ada, superhero. Aku sudah bisa melewati ujian yang berat gitu kan. Jadi dia ketika punya teman yang curhat, punya masalah itu sok-sokan. Jangan, karena kita nggak tahu masalah setiap orang komunikasi kan. Iya, betul. Mungkin akar masalahnya sama, cuma kan tingkat kompleksitasnya yang berbeda itu kan. Betul Pak. Bisa jadi sama-sama masalah percintaan, masalah asmara, tapi kan masalah yang dihadapi berbeda. Bisa karena asmara karena cowoknya selingkuh, atau orang tuanya tidak setuju, atau orang tuanya setuju cowoknya tidak selingkuh tapi wetone ora cocok. Beda weton. Orang Jawa itu kan terus banyak tantangan. Jadi kita saling suka ternyata wetonnya tidak merestui. Cinta kita terpisah hanya sebatas weton. Sakit itu. Iya, ada juga mungkin yang kasus karena perjodohan itu kan. Tapi menurut saya kalau bahas masalah konselor ya Pak, seharusnya ada pelatihan yang namanya atau seminar itu kebanyakan kan public speaking. Ayo pintar-pintaran kita ngomong di depan. Harusnya kita itu juga belajar bagaimana mendengarkan orang lain. Karena terkadang orang ingin bercerita itu punya masalah dan emosional mendalam. Dan mungkin juga ada beberapa teman-teman yang pengennya itu dia menceritakan permasalahannya tanpa mengharapkan solusi dari lawan bicaranya. Iya kan, hanya sebatas ingin aku punya unek-unek, kamu dengarkan saja. Tapi karena kita tidak peka, akhirnya kita malah jadinya menggurui. Itu membuat yang cerita ke kita, curhat ke kita jadinya malah tidak nyaman kan. Benar Pak. Yes, yang akhirnya itu malah semakin memperbesar potensi seseorang antara ingin bunuh diri, keinginan, atau malah sebaliknya ingin melukai orang tersebut, atau dia membenci. Keinginan saya itu sama itu cuma pengen teman ngobrol, nggak menjustifikasi kehidupan saya, cuma pengen denger aja. Itu dengarkan yang punya pacar, kalau pacarnya pengen curhat dengerin, jangan disamperin dulu. Jangan cuma modal uang aja, pasangan itu juga butuh kasih sayang Mas. Tuh. Ingat Mas. Karena berpasangan itu 50% 70% menurut saya itu komunikasi. Menurut saya kayak Iya, karena awal mula bisa berpasangan kan karena komunikasi. Iya. Kalau dua-duanya saling diem kan nggak mungkin bisa berpasangan. Karena kita makhluk sosial. Betul Pak. Dan bahkan mungkin teman-teman yang introvert juga sama juga. Mungkin ini berdasarkan apa ya, beberapa pengalaman saya ketika bertemu dengan teman-teman yang introvert, itu mungkin terlihat pendiam dengan orang-orang yang lingkungan yang ramai-keramaian. Tapi ketika dia itu bertemu dengan orang yang sama, itu tidak ada ciri-ciri orang itu introvert. Jadi bisa lebih terbuka, bisa nyaman, bisa ngobrol ngalor itu bisa lebih banyak. Tapi sambil makan ya. Iya. Di kelas kita sambil makan, sambil ngopi,
rokok boleh. Tapi gimana tadi? Iya iya iya. Minum. Ini ada air mineral 1 galon. Dulu saya pernah baca buku sama introvert sama extrovert itu kalau nggak salah ya. Itu kan yang membahas masalah introvert dan extrovert atau tengah-tengahnya itu namanya ambivert. Jadinya dia nggak condong ke pendiam, juga nggak condong ke si cerewet. Kalau bahasa kasarnya, tapi tengah-tengah ada. Jadi dia bisa menyesuaikan. Itu teorinya dari Freud kalau nggak salah. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Namanya juga manusia. Jadinya gini Pak, itu ada penjelasannya. Orang yang introvert itu dia butuh charging. Chargingnya dengan dia berdiam diri. Ketika dia di keramaian, dia gampang down. Makanya orang yang introvert di tempat ramai itu gampang gelisah, gugup, itu bisa dilihat. Tapi sebaliknya, ngecasnya orang ekstrovert, dia itu tempat ramai, dia merasa dihargai. Jadinya kita harus benar-benar pintar membaca teman kita, karena kita nggak tahu masalah orang lain seperti apa. Kayak gitu, nggak usah sok-sokan kita membangun Indonesia seperti apa, kita bantu teman kita sudah baik. Meskipun terkadang kita membantu, tapi mereka menikung ya Pak. Kayaknya ini curhatan. Bisa jadi. Pengalamannya luar biasa terkait. Yes, ya. Jadi memang kalau kembali lagi masalah bunuh diri ini ya, memang kita harus peka terhadap teman-teman kita. Kita kalau ada melihat teman kita yang mungkin secara perilakunya kok sudah mengarah ke situ, mungkin kita bisa ajak ngobrol gitu, bisa kita dekati dengan pendekatan yang dari hati ke hati, heart to heart. Tapi buat teman-teman yang ini nggak bisa digeneralisasi ya. Tapi biasanya orang yang awal-awal ada keinginan untuk bunuh diri itu bisa dilihat. Pertama, setahu saya dia gelisah. Dia gelisah, nggak seperti biasanya. Kedua, dari penampilan dia udah mulai nggak tertata. Bukan maksudnya rambutnya panjang kayak kami ya Mas. Bukan. Pendek itu ya. Enggak. Tapi penampilannya nggak seperti biasa. Ya, biasanya pakainya batik, terus celana yang rapi, terus ini pakai kaos, sarungan gitu ya. Nah, itu bisa juga. Itu berarti ada keanehan, udah ada sesuatu. Gitu. Terus dia komunikasi dengan orang itu udah mulai dibilangin. Itu saya lihat dari teman saya. Dia ada membatasi dirinya. Membatasi dirinya. Kalau dilihat dari kasus itu kan seperti itu kalau bisa dilihat. Berarti mohon maaf loh ya, ada kemungkinan dia di hotel situ, dia itu mungkin semalaman atau beberapa hari di situ atau mungkin 1 hari pun dia sudah ada kepikiran seperti itu. Memang dia sudah menyating. Orang bunuh diri itu bisa dilihat. Orang yang bunuh diri kebanyakan dia itu mencari tempat yang bisa dilihat orang. Jadi butuh eksis juga ya. Yo, ini bukan masalah eksisnya Pak. Jadinya tujuannya orang itu bunuh diri gini, biar dia itu dilihat, biar dia lihat mayatnya. Kita keluar dari Jepang ya, hutan yang terkenal ya, hutan itu. Kebanyakan orang bunuh di Indonesia bisa dilihat di pintu, dari gedung, menabrakkan diri, dari jembatan, tempat-tempat yang mereka sering ditemui orang atau tempat umum. Kalau lihat tempat umum kebanyakan. Tapi yang kalau di Jepang itu kan memang sudah terkenal. Stresor Jepang kan sangat tinggi kan? Iya, stressornya lebih tinggi di sana. Tingkat stresnya tinggi. Nah, tingkat stresnya tinggi. Tapi kan hutan di situ kan sudah memang diwadahi ya. Ya, nggak berani bicara kan. Cuma kan udah, biasanya kan ada tim khusus untuk mencari kan. Mencari tim. Itu kan sudah terkenal. Jadinya ya sudah, orang bunuh diri itu memang mencari tempat-tempat yang memang nanti bakal ditemukan seseorang biar nanti mayatnya itu terurus. Jadi tetap dia sudah memikirkan nanti misalkan aku amit-amit ya meninggal itu jasadnya bisa diketahui orang, itu kan bisa diperlakukan dengan layak gitu juga mungkin ya. Benar Pak. Beda kalau samanya dibunuh. Makanya dari kalau mungkin saya sih nggak tim forensik ya, saya juga kan
tidak lulusan satu psikologi ya, Eh. tapi kan saya bisa dilihat kebanyakan orang bunuh diri itu seperti itu. Terus dilihat dari tim forensik, kebanyakan kalau orang pertama kali dibilang diagnosanya adalah bunuh diri, tapi kok tersitu terjadi keanehannya apa sih, kok bunuh diri, kok tempatnya kok di hutan, tidak dilewati orang, itu sudah mencurigakan. Dan ternyata kasusnya pun kebanyakan dibunuh dengan alibi bahwa bunuh diri. Seperti itu. Tapi kalau di keramaian itu kebanyakan memang dia memang ada keinginan untuk bunuh diri, jadinya dia mencari ketenangan, setelah itu dia bunuh diri. Kebanyakan seperti itu misalnya. Luar biasa sekali, berat ini. Yes, kita minum dulu. Yes, memang permasalahan remaja itu kan sangat kompleks ya. Dia butuh pengakuan, Benar. butuh pengakuan entah itu dari keluarga, dari lingkungan, dari circle-nya. Ada belum lagi nanti ketika dia masuk ke dalam circle ada penolakan, ada ignorance karena tidak bisa memenuhi apa yang dari teman-teman circle-nya itu inginkan. Contoh tadi di awal kita bilang terkait fashion, terkait outfit. Nah, Benar. kalau teman-temannya pakaiannya itu branded semua, kita masuk dengan pakaian lokal pride itu kan bisa jadi ceng-cengan. Nah, itu kan juga akhirnya menimbulkan depresi juga kan ya. Tapi buat saran ya, jadi di luar sana, tanpa kalian sadari, ketika bertemu teman yang memang belum tahu karakternya, katakanlah hanya sebatas teman ya, gak sahabat, ini beda konteks. Kalian cuma hanya bercanda dan roasting, oh pakaian anakmu udah kok batik. Oke, fine kalau dia secara mental udah terbiasa dan kuat. Kalau enggak, dan itu kalian melakukannya enggak hanya sekali dua kali, tapi Ada repetisi kan berulang-ulang kali. berulang kali. Mentalnya pelan dia breakdown. Ketika dia udah down, ditambah dengan masalah yang lain-lainnya. Ketika orang punya masalah kan dia kan fokusnya ke masalahnya, tidak mencari solusi atau mencari ketenangan. Akhirnya apa? Inilah yang terkadang yang menimbulkan hal tersebut. Kenyataannya banyak terjadi seperti itu. Kayak artis-artis di luar negeri, Korea maupun di mana kan kayak gitu, Pak. Iya. Karena tuntutan. Karena tuntutan, dia udah di roasting dari sosial media, di roasting dari, bukan roasting sih, lebih ke arah kebully, lebih bully ya. Iya. Akhirnya apa? Dia nggak Kalau keluar. roasting kan ada persetujuan dari yang di roasting. Ya, ada tanda tangan. Ya, Pak. Kalau nggak ada tanda tangan ya nggak berani roasting. Jadi kalau di roasting nggak bisa dituntut ya. Ya nggak bisa, harus ada internet. Tapi kalau dibully itu bisa itu dituntut secara pidana. Tapi harus ada buktinya. Kayak gitu. Ya Pak. biar polisi yang membuktikan. Oh ya, saya nggak ranahnya kok. Itu yang tanpa kita sadari pun ternyata kita ini loh pelakunya. Kita salah satu pelaku. Jadinya jangan ketika ada orang bunuh diri, jangan kita hanya sebatas kasihan terus hanya mencari penyebab. Ternyata penyebabnya mungkin salah satunya ada dari kita tanpa kita sadari. Bisa jadi karena faktor eksternalnya itu adalah kita ya. Tanpa kita sadari. Contoh aja kayak tadi udah mau bunuh diri, ternyata datang kakaknya mengingatkan. Dan samanya kakaknya orang yang suka membuli. Wah, Sok-sokan. berani apa? Coba buktikan itu ya. Coba buktikan. Oke, hari itu nggak dibuktikan. Nah, tapi kalau lain hari Iya. kita kan nggak ada yang tahu. Iya. Kayak gitu. Ya, mungkin juga ini buat teman-teman juga ya, kalau berada di lingkungan yang baru itu jangan langsung langsung apa-apa dijudge, jangan membuli temennya seperti itu, dan lebih peka terhadap kondisi lawan bicaranya seperti itu mungkin ya. Bener Pak. Dan terkadang gimana ya? Yang paling banyak itu ternyata dari kasus broken home. Dari orang tua yang konotasi broken home bagi saya itu tidak pisah.
karena terkadang masih satu keluarga, masih satu kakak, tapi kan status kan, Iya. kan hanya status saudara. Kita tidak bisa melihat status secara keluarga. Bisa saja permasalahan tersebut yang akhirnya timbul, Pak. Oke, fine. Kalau anaknya usia remaja, Pak, orang kan akan mencari di mana dia diterima. Dia merasa tidak diterima di keluarga, dari ayah merasa tidak diterima, dia punya harapan berlebih, enak ya keluarga sama, enak ya punya itu. Akhirnya dia lari ke kebanyakan ya saya ke organisasi, ke komunitas, ke klub atau ke tempat ngopi. Oke, kalau kamu ini buat yang mungkin mau bunuh diri. Oke, kalau kamu diterima, pertanyaan simpelnya kayak gitu. Oke, kalau kamu diterima, kalau enggak, Iya. Akhirnya lukanya semakin dalam lagi akhirnya ya. semakin dalam. Mungkin kamu tidak melakukan bunuh diri, tapi ternyata luka batinmu semakin mengendap, semakin banyak. Luka batin itu kan, orang yang mau bunuh diri itu kan kayak luka batin. Emosinya ditampung, kayak bendungan, kayak gelas udah penuh full, lebih enak contoh bendungan udah penuh full, ada hujan sedikit aja, bendungannya apa? Jebrol. Ketika jebrol atau ambrol, ya udah bisa ke bunuh diri, bisa juga melakukan hal-hal di luar batas, dalam kata artian mungkin secara hukum atau apapun, itu antara membunuh atau dibunuh atau membuli dan sebagainya. Tapi kebanyakan lebih ke arah bunuh diri yang saya kayak gitu. Ya, mungkin untuk teman-teman juga, untuk teman-teman remaja, kalau kalian punya masalah jangan dipendam sendiri. Benar. Takutnya nanti bendungannya nggak kuat, jebol. Lebih baik cari teman-teman yang baik, yang mau mendengarkan, yang mau diajak sharing, dan juga diajak untuk mencari solusi dari permasalahan. Dan juga teman-teman yang sedang berpacaran. Ini penting ini. Kalau orang bilang cinta itu buta, ya memang benar cinta itu buta, karena bisa membutakan, bisa membuat kita melakukan hal-hal yang di luar nalar. Tapi jangan sampai kebutaan itu membuat kita lupa bahwa kita punya masa depan yang lebih perlu kita perjuangkan, bukan hanya masalah cinta. Karena orang itu bisa datang dan pergi. Benar. Tapi kisah cinta yang abadi, biarkan kisah cintanya saja yang abadi, orangnya bisa berganti. Masuk. Pokoknya jangan sampai lah depresi. Kalau misalkan ada permasalahan, ya kita sharing, cari teman-teman yang memang mau mendengarkan keluh kesah kita. Kalau ada masalah dengan orang tua, ya diobrolkan meskipun itu sulit. Benar. Apalagi karena kebanyakan orang itu kecenderungannya lebih nyaman ngobrol dengan teman daripada orang tuanya. Benar ya. Iya, mungkin orang tuanya datang lihat kita pulang, wes kita masuk kamar, kita ambil HP, kita chattingan teman-teman kita, terus pagi kita pergi lagi, tidak ketemu sama orang tua. Ya mulailah kita ngobrol dengan orang tua kita, cari situasi yang membuat kita nyaman. Kalau kita ada masalah dengan pacar, ya diobrolkan dengan baik-baik, jangan sampai cinta itu mengalahkan rasionalitas. Itu mungkin itu. Ini pesan ya soal masalah cinta ya. Karena kan kebanyakan orang diri itu ternyata masalah cinta. Masalah cinta nggak hanya ke pasangan aja ya. Kontekstualnya umum. Jadinya sedikit cerita tapi kayak curhat ya. Mohon maaf ya gini. Dulu itu pernah saya pas sebelum saya pacaran atau sebelum saya itu pernah ada kata-kata. Tapi saya baru ngehnya itu ketika setelah saya pisah 1 tahun sama dia. Jadinya pada akhirnya kan orang Jawa. Jadinya gini. Gimana pun kita itu bakal tetap pisah. Dia bilang gitu. Iya. Saya nggak menerima, perkataan jujur saya nggak menerima. Pas itu nggak menerima, sampai putus nggak menerima. Tapi ternyata saya baru dalami, ternyata benar.
orang itu tetap bakal pisah. Iya. Pisahnya itu cuma pertama pisah dengan cara baik-baik, dua pisah dengan cara yang tidak baik. Mohon maaf, mungkin pertikaian atau mungkin perceraian tapi agak sedikit ada bentrok ya, keras gitu, ada perselisihan. Atau pisahnya karena jadinya pada intinya semua itu bisa. Jadinya saran banget jangan sampai menggantungkan perasaan kalian berlebih kepada pasangan kalian. Itu adalah sesuatu yang memang kalian sudah persiapkan untuk menyakiti diri kalian sendiri. Tapi terkadang memang manusia perlu tersakiti agar dia gimana ya, lebih kuat untuk menghadapi hari-harinya selanjutnya. Ini seperti kuat yang baru saya ketik tadi pagi. Terhindari dari apa itu tidak tahu. Jadi kita harus biasa tertatih sehingga kita bisa terlatih. Itu, dan ya biarkan kisah cinta kita yang abadi karena kita makhluk yang tidak abadi gitu. Kisah cinta dikenang sepanjang masa, kitanya bertemu nanti di kehidupan yang berikutnya. Pokoknya stay relevan, harus tetap logik. Pokoknya selalu sehat mentalnya, dijaga, jangan sampai ada hal-hal yang bisa menjatuhkan kita. Dan juga untuk teman-teman yang saat ini tidak ada di fase depresi, lebih pekalah kepada teman-teman nongkrongnya di sekelilingnya. Kalau ada yang teman-teman kok dirasa oh ini mendekati gejala itu, ya kita dekati, kita ajak ngobrol. Pokoknya kita sebaik mungkin kita jaga teman kita itu supaya tidak ada pikiran untuk melakukan bunuh diri. Kalau ada masalah kita ajak mereka diskusi untuk memecahkan masalah, bukan fokus pada masalah, karena masalah itu untuk diselesaikan, bukan untuk diratapi. Masih ada waktunya? Oh, masih, kita sampai subuh. Karena gini, pesan banget buat teman-teman yang ada di luar sana yang pengen banget jadi seorang counselor. Nggak apa-apa kalau background kalian bukan psikologi, tapi setidaknya kalian belajar, bisa baca buku atau mungkin ikut-ikut seminar. Dan ingat, ini pengalaman dari teman saya. Dia pernah melakukan hipnoterapi. Ada salah satu kata yang menurut saya nggak masuk. Jadinya gini, pas di terapi, kamu nggak sendirian, masih ada aku. Dia menanamkan ke alam bawah sadarnya sugesti, kesugestinya itu biar kalau ada apa-apa itu ke saya. Jadinya menggantungkan harapannya si tadi yang konselor tadi, apa yang terapisnya, terapisnya tadi. Akhirnya suatu ketika karena memang dia kan masih kuliah kan, akhirnya dia kan ada tugas lain yang memang tidak bisa dilanjutkan. 2 pertemuan 3 pertemuan. Dan setelah itu pertemuan lagi dia bilang seperti itu karena emosional mendalam, perasaannya mendalam. Di ruang terapi itu kan tempatnya kan dijaga banget loh Pak. Jadi tidak boleh ada kayak seperti benda-benda tajam, tidak boleh. Termasuk apa? Salah satunya pensil. Ternyata di sakunya itu ada pensil. Di akhir sesi nangis. Yang di terapis nangis berat, tiba-tiba berontak. Teman saya ditusuk. Itu hanya dari satu kata. Berarti ketika kita ngobrol seenaknya dengan orang yang sedang luka batin tanpa kita aware dengan permasalahannya tersebut, bisa saja orang tersebut sedang lagi down-downnya dan kita ternyata adalah salah satu penyebab dari yang menambah masalah tersebut. Akhirnya teman saya ditusuk, orang kan nggak boleh masuk. Ranah itu kan harus privacy, orang-orang khusus. Ya udah, teman saya terluka. Akhirnya dia berhenti dulu. Ternyata teman saya juga punya masalah batin. Jadinya ya udah berhenti. Jadinya kalau kalian punya masalah batin, sebisa mungkin sadari, aware terhadap diri kalian sendiri. Kalau bahasa kerennya itu refleksi diri atau self reflection. Jadinya kalian lihat diri kalian sendiri. Saya punya masalah gak sih? Kalian ngobrol sama diri kalian. Yang ini loh yang jarang dilakukan masyarakat pada umumnya, apalagi kalangan anak muda. Dia hanya fokus pada outfit,
memproses pendapat orang lain. Jadinya hig value-nya itu ternyata diomongin orang lain. Kayak gitu. Itu apa namanya, butuh apa ya namanya butuh pengakuan dari orang lain. Iya, itu ya, intinya gini, kalau seberat apapun masalah kita harus percaya bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya, dan setiap solusi itu diciptakan karena ada masalah. Nah, itu, dan kita jangan menggantungkan diri kita kepada orang, karena ketika orang yang kita gantungi itu melukai kita, lukanya akan sangat dalam. Jadi kita sebaiknya menggantungkan diri kita kepada Tuhan, lebih mendekatkan diri kita, banyak ibadah. Dan kalau ada masalah, ada keinginan untuk bunuh diri, coba dirubah pola pikirnya. Ini masih akan ada film Marvel yang akan tayang di bulan depan atau di tahun depan yang ingin aku selesaikan untuk tonton. Setidaknya itu untuk mengurangi keinginan kita untuk bunuh diri. Berarti ada motivasi. Ada motivasi lain. Masih ada One Piece yang belum tamat. Masa sih One Piece belum tamat kita udah tidak bisa tahu cerita akhirnya seperti apa? Bener. Tapi kalau bahas masalah ya Pak, maaf loh tak potong. Saya dulu pernah ikut seminar itu dari UIN, kalau enggak UI. Itu ada dosen bilang gini, ingat ya, masalah hidup itu akan selalu ada. Tidak ada pernah berhenti. Betul sih. Semalam apapun malam, segelap apapun malam, pasti ada pagi. Sepagi apapun, pasti ada malam. Jadinya ini akan selalu berputar. Dosennya bilang gitu. Saya awalnya nggak percaya, karena setiap orang pasti punya masalah ya. Dan saya pikir, oh benar juga ya. Setiap masalah juga pasti akan terselesaikan. Yang penting kita sudah berusaha sebisa kita. Itu yang membuat saya kembali lagi ke jalur yang lurus. Kan tadi kan ada sempat keinginan. Yes, emang namanya kita manusia, ya pasti ada permasalahan manusia. Selama masih ada manusia, permasalahan itu kan masih ada. Dan karena manusia itu berkembang, masalah juga akan berkembang. Tapi seiring berkembangnya masalah, solusi juga akan ikut berkembang sesuai dengan pemikiran manusia. Benar. Ya, itu intinya itulah, kita mawas diri, kita perbanyak bersyukur, karena seberat apapun masalah yang diberikan kepada kita, itu menandakan bahwa Tuhan percaya lo itu kuat, kalian itu bisa kok melewati fase ini. Kalau tidak mungkin dikasih ujian yang seperti itu. Dan harusnya teman-teman yang punya masalah yang berat itu berarti teman-teman sedang berusaha untuk mencapai level berikutnya, berusaha untuk bisa berdamai dengan dirinya, berdamai dengan masalahnya, sehingga bisa keluar dari permasalahan itu. Sedikit pesan, jadinya ini ya, dari teman-teman yang saya lihat juga, dan saya juga pernah mengalami. Ketika kalian memasuki suatu tempat, katakanlah komunitas atau organisasi, dan di situ kalian sudah merasa tidak nyaman, sudah tidak merasa termotivasi, entah itu pendidikan atau kehidupan kalian, cari tempat lain, cari kebahagiaan itu diciptakan dan dicari, bukan hanya sebatas diciptakan tapi dicari. Ketika kalian hanya menciptakan tapi di lingkungan kalian tidak mendukung, tetap susah. Jadinya jangan takut kalian nggak punya teman, jangan takut kalian nggak punya saudara, mohon maaf ya, mungkin dari keluarga yang broken atau apapun. Jangan takut, di luar sana itu masih banyak orang yang baik, masih banyak apa ya bahasanya, teman-teman yang aware, entah itu di komunitas atau organisasi. Jangan takut, intinya jangan takut, kayak gitu. Menurut saya itu, karena dulu saya pernah memasuki suatu tempat, katakanlah komunitas lah. Saya pikir saya bisa menuangkan semua inspirasi, kreativitas dan sebagainya. Ternyata tidak. Di situ saya masih bertahan, dan ternyata itu suatu kebutuhan saya. Saya tidak berkembang, saya juga kuliah juga terganggu dan sebagainya, dan pada akhirnya pun saya rugi. Jadinya kalau kalian
kayak menemukan tongkrongan tanpa tidak sesuai dengan kalian, ya udah nggak apa-apa. Karena tidak usah membenci mereka, tapi kalian cari yang mendukung. Iya, yang support sistemnya Ah, baik. betul. Oke, sepertinya sudah banyak yang kita obrolkan ini. Kalau kita ngobrol masalah ini, sepertinya itu 7 hari 7 malam nggak akan selesai. Nggak akan selesai memang. Dan mungkin bisa kita sambung lagi untuk di podcast yang selanjutnya. Intinya ya dari obrolan kita tadi itu intinya jangan sampai bunuh diri karena rugi, nggak akan tahu bagaimana One Piece itu akhirnya. Itu dan tetap semangat buat teman-teman yang sedang berjuang melawan fase depresinya, fase berat dalam hidupnya yang orang bilang quarter life crisis. Tetap semangat, akan ada teman-teman baik yang selalu menyertai kalian. Mungkin itu kita akhiri untuk podcast kita kali ini. Sampai jumpa teman-teman baik di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.